Apakah Anda tahu bahwa kesabaran dan keadilan adalah kunci utama dalam kepemimpinan yang sukses? Mari kita telusuri kisah seorang nabi yang memimpin dengan hati, yang mengajarkan kita bagaimana menghadapi ujian hidup dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Siapakah beliau? Nabi Zulkifli, alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami kisah hidup Nabi Zulkifli, seorang pemimpin yang sabar, adil, dan penuh tanggung jawab. Melalui kisahnya, kita akan mendapatkan pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal kepemimpinan dan menghadapi tantangan hidup. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Yuk, simak selengkapnya. Nabi Zulkifli alaihi salam adalah salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai sosok yang sabar, adil, dan teguh dalam menjalankan tugasnya. Nama beliau diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan, ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Anbiya 85. Kisah Nabi Zulkifli menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam tentang pentingnya kesabaran, keadilan, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Asal-usul dan penunjukan sebagai pemimpin. Nabi Zulkifli awalnya adalah seorang pemuda dari kalangan biasa. Tidak banyak disebutkan mengenai asal-usulnya, tetapi yang pasti, beliau hidup dalam masa yang penuh tantangan. Saat itu, sebuah kerajaan tengah mencari pemimpin baru. Raja sebelumnya, yang dikenal bijaksana dan adil, ingin memastikan penerusnya adalah orang yang mampu memimpin rakyat dengan amanah. Raja tersebut mengadakan sayembara. Syarat utamanya adalah calon pemimpin harus berani, sabar, dan mampu berlaku adil dalam segala situasi. Banyak yang mengajukan diri, tetapi saat mendengar syarat-syarat tersebut, sebagian besar mengundurkan diri. Zulkifli, yang saat itu masih muda, dengan yakin berkata, "Aku siap menerima tugas ini dan aku akan memenuhi syarat-syarat tersebut." Sikapnya yang tegas dan keberaniannya membuat raja tertarik. Setelah melalui beberapa pengujian, Zulkifli pun terpilih menjadi pemimpin. Sejak saat itu, ia diberi gelar Zulkifli, yang berarti orang yang menanggung beban. Nabi Zulkifli adalah seorang pemimpin yang sangat adil dan bijaksana, memerintah negeri Syam dengan penuh perhatian kepada rakyatnya. Beliau lebih mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi dan keluarganya. Salah satu kebiasaan Nabi Zulkifli adalah berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Beliau tidak pernah menunjukkan marah dalam menghadapi segala masalah, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan sekalipun. Namun, kebaikan dan kesolehan Nabi Zulkifli menarik perhatian iblis, yang tidak rela melihat seorang pemimpin yang sangat teguh memegang janji. Iblis berusaha untuk menggoda Nabi Zulkifli agar goyah sedikit saja dalam keimanannya. Maka, iblis mengutus beberapa syaitan untuk menggoda Zulkifli, tetapi mereka semua gagal. Melihat kegagalan tersebut, iblis pun memutuskan untuk turun langsung, menghadap Nabi Zulkifli dalam bentuk seorang kakek tua dan miskin. Suatu siang, saat Zulkifli hendak beristirahat setelah menjalani tugas sebagai hakim, kakek tua itu datang mengetuk pintu kamarnya. Zulkifli yang merasa sangat lelah setelah seharian bekerja membuka pintu dan mendengarkan keluh kesah kakek itu. Kakek tersebut mengarang cerita tentang permusuhan dan perlakuan buruk dari kaumnya. Walaupun kelelahan, Zulkifli tetap mendengarkan dengan sabar. Namun, waktu istirahat Zulkifli habis, dan beliau harus kembali ke tempat persidangan untuk menyelesaikan masalah rakyatnya. Zulkifli mengundang kakek itu untuk datang lagi pada sore hari, di tempat persidangan, agar masalahnya bisa diselesaikan. Kakek itu menghilang setelah itu, namun di sore hari, kakek tua yang sama tidak datang juga. Zulkifli merasa heran, tetapi melanjutkan tugasnya. Keesokan harinya, kakek itu kembali datang ketika Zulkifli sedang beristirahat, mengulang cerita panjang lebar yang sudah didengarnya kemarin. Zulkifli yang sangat lelah tetap sabar dan mengundangnya kembali untuk datang ke persidangan sore nanti. Begitu seterusnya, kakek tua itu datang dan mengganggu waktu istirahat Zulkifli. Pada hari ketiga, Zulkifli merasa sangat lelah. Ia memerintahkan pengawalnya untuk tidak membiarkan siapapun mendekati kamarnya. Namun, iblis yang menyamar sebagai kakek tua memanjat dan masuk melalui atap.
Saat Zulkifli terbangun, hampir saja ia marah. Tetapi dengan kekuatan iman, beliau berhasil menahan amarahnya. Akhirnya, Zulkifli menyadari bahwa kakek tua itu adalah iblis yang mencoba menggoda dan menggoyahkan imannya. Iblis, yang merasa gagal, mengakui usahanya untuk membuat Zulkifli marah dan membatalkan janjinya kepada Allah. Namun, Zulkifli tetap teguh dan bersabar, membuktikan bahwa iblis tidak akan bisa menggoyahkan imannya. Selain cobaan pribadi, Nabi Zulkifli juga menghadapi tantangan besar dari kaumnya. Sebagian orang dari kaumnya berusaha memberontak dan menghancurkan pemerintahannya. Mereka menuntut agar Zulkifli turun dari jabatannya sebagai raja. Namun, Zulkifli memimpin dengan bijaksana. Beliau memerintahkan pasukannya untuk melawan pemberontak, meskipun pasukannya sangat sedikit karena banyak orang takut mati di medan perang. Dalam menghadapi kondisi yang sangat sulit ini, Zulkifli berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar pasukannya diberikan kemenangan dan keselamatan. Allah pun mengabulkan doa beliau, dan di medan perang tidak ada satupun anggota pasukan Zulkifli yang tewas. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa kesabaran dan doa Nabi Zulkifli didengar oleh Allah. Kisah hidup Nabi Zulkifli mengajarkan kita tentang kesabaran luar biasa dalam menghadapi godaan, ujian, dan tantangan hidup. Beliau selalu berpegang teguh pada janji-janji Allah, serta tidak membiarkan amarah merusak keimanannya. Selain itu, Nabi Zulkifli juga menunjukkan bahwa doa yang tulus dan keyakinan kepada Allah akan membawa kemenangan dan keselamatan. Ujian kesabaran Nabi Zulkifli. Sebagai pemimpin, Nabi Zulkifli dihadapkan pada berbagai ujian berat. Salah satu ujian terbesarnya adalah menghadapi kaum yang sering membangkang. Mereka tidak menghormati aturan, sering berbuat kerusakan, dan menentang perintah Allah. Namun, Zulkifli tetap sabar. Beliau tidak pernah marah atau membalas dengan kezaliman. Selain itu, Zulkifli juga dikenal sebagai pemimpin yang tidak pernah tidur malam. Beliau menggunakan waktu malam untuk beribadah kepada Allah, memohon petunjuk, dan mendoakan rakyatnya. Di siang hari, beliau bekerja keras menyelesaikan urusan rakyat dengan adil dan bijaksana. Kisah kesabarannya juga tampak dalam satu peristiwa ketika seorang dari kaumnya mencoba menguji keadilannya. Orang tersebut datang membawa persoalan yang rumit di malam hari. Zulkifli dengan sabar mendengarkan keluhan tersebut dan memberikan solusi yang adil, meskipun beliau sedang lelah. Pelajaran dari kepemimpinan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli memberikan teladan luar biasa dalam kepemimpinan. Berikut adalah beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil. Kesabaran adalah kunci keberhasilan. Zulkifli menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Dalam menghadapi kritik, masalah, dan tantangan, kesabaran menjadi kunci untuk menemukan solusi terbaik. Keadilan tanpa pandang bulu. Nabi Zulkifli hidup pada masa yang sangat penuh tantangan, di sebuah negeri yang membutuhkan pemimpin yang adil dan tegas. Beliau diangkat sebagai pemimpin setelah menunjukkan keberanian dan kesediaannya untuk menerima tanggung jawab yang besar. Zulkifli dikenal sebagai seorang yang sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya dan selalu berusaha untuk berlaku adil tanpa pandang bulu. Sikap kesabarannya yang luar biasa dan kemampuannya untuk tidak marah meskipun menghadapi banyak ujian menjadikannya teladan bagi umatnya. Nabi Zulkifli menghabiskan malamnya dengan ibadah dan doa, serta tidak pernah tidur hingga larut malam, meski dalam keadaan sangat lelah. Buddha dalam perspektif Islam. Buddha, atau Siddhartha Gautama, adalah seorang tokoh spiritual yang lahir di India sekitar 2500 tahun yang lalu. Ajarannya tentang kedamaian, pengendalian diri, dan kesabaran memiliki kemiripan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Zulkifli. Namun, meskipun ada kesamaan dalam aspek moral, penting untuk kita pahami bahwa dalam Islam, Nabi Zulkifli adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah tauhid, ajaran tentang keesaan Allah. Dalam sejarah Islam, tidak ada hubungan langsung antara Nabi Zulkifli dan Buddha. Walaupun keduanya mengajarkan nilai-nilai kesabaran dan pengendalian diri, Nabi Zulkifli diutus oleh Allah untuk menyebarkan pesan tauhid, sedangkan Buddha lebih dikenal dengan ajaran-ajaran spiritualnya yang lebih berfokus pada pencapaian pencerahan dan kebebasan dari penderitaan dalam pandangan ajaran Buddha. Kesamaan nilai ajaran. Kesamaan antara ajaran Nabi Zulkifli dan ajaran Buddha dapat ditemukan dalam beberapa aspek, terutama mengenai pentingnya kesabaran dan pengendalian diri. Nabi Zulkifli,
yang terkenal dengan keteguhan hati dan sikap sabarnya, tidak pernah tergoda untuk marah atau bertindak dengan cara yang tidak adil. Demikian pula, Buddha mengajarkan pengendalian diri sebagai jalan menuju kedamaian batin. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada aspek keyakinan. Nabi Zulkifli adalah seorang nabi yang mengajarkan tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah. Sementara ajaran Buddha lebih menekankan pada pencapaian kebebasan batin dan pencerahan melalui praktik-praktik spiritual tertentu. Beliau senantiasa berlaku adil, baik kepada orang kaya maupun miskin, kepada yang kuat maupun lemah. Hal ini membuat rakyatnya merasa aman dan percaya kepada kepemimpinannya. Dedikasi tanpa henti. Nabi Zulkifli tidak pernah lalai dalam menjalankan tugasnya, bahkan di tengah kesibukannya sebagai pemimpin. Beliau tetap menjaga ibadahnya kepada Allah dan tidak melupakan tanggung jawabnya kepada rakyat. Keberanian menghadapi ujian. Beliau tidak gentar menghadapi kesulitan. Bahkan ketika rakyatnya membangkang, Zulkifli tetap teguh dalam menegakkan kebenaran. Hubungan dengan kisah-kisah lain. Beberapa ulama mencoba mengaitkan Nabi Zulkifli dengan kisah-kisah dari tradisi lain, seperti Buddha Siddhartha Gautama. Pendapat ini muncul karena ada kesamaan nilai dalam ajaran moral mereka, seperti kesabaran, pengendalian diri, dan kedamaian. Namun, dalam Islam, Zulkifli tetap dikenal sebagai nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah tauhid. Tidak ada bukti yang kuat bahwa beliau dan Buddha adalah sosok yang sama. Dalam tafsir Al-Qasimi, tempat-tempat suci seperti Gunung Sinai, Bukit Zaitun, dan Mekah dikaitkan dengan para nabi yang diutus oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap nabi memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan ilahi, termasuk Nabi Zulkifli. Kisah Nabi Zulkifli mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kesabaran, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan. Beliau adalah teladan bagi setiap pemimpin dan individu yang ingin menjalani hidup sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat meneladani sifat-sifat mulia Nabi Zulkifli, alaihi salam, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab.